Halo semua, balik lagi di video kedua tentang pembuatan aset sederhana, yaitu modeling beberapa objek sederhana untuk pembuatan mockup. Jadi sebelumnya kita udah bikin yang namanya model bisnis card, terus di video kedua ini kita akan bikin model brosur. Kayak nanti kita akan bikin beberapa model seperti trifold brosur dan bifold, dan kita akan bikin beberapa yang standar aja. Semoga nanti ini bisa jadi patokan kalian untuk modeling beberapa jenis brosur lainnya. Nah, sebelum mulai, mari kita simak intronya dulu guys. Nah, karena sebelumnya kita udah bikin ini, mending aku rasa ini kita copy aja nih, paste di sini, dan kemudian kita ubah namanya ini jadi brosur. Nah, dan ini kita hapus aja nih. Ini file biasanya emang ada ini file backup Blender. Jadi misalnya file ini bermasalah, kita bisa rename kemudian hapus yang satu ini. Jadi dia bisa balik lagi ke ini, ke file .blend ini. Jadi ini backupannya lah ini. Nah, ini kita hapus aja nih. Kemudian ini kita kasih nama brochure. Nah, dan klik dua kali di sini untuk open Blender ya. Nah, di sini kita udah ada 3 collection yang kemarin kita bikin. Kita hapus aja nih. Delete. Select 3 ini, kemudian klik kanan, delete hierarchy. Jangan delete ini, delete hierarchy. Nah, jadi semuanya. Jadi kita bikin satu collection baru. Kita kasih nama ini mungkin yang bakalan kita bikin dulu itu trifold, mungkin trifold brochure, trifold aja. Nah, kemudian kita add satu, karena sebelumnya kita udah ganti unitnya ini. Pastikan ini udah tersetting seperti video sebelumnya, jadi kita bisa langsung, oh ya, kita tentukan dulu size si trifold ini. Biasanya aku bikin trifold itu dengan ukuran A4. A4 tuh biasanya bagi 3. Jadi kita lihat ukuran A4 itu dalam versi incinya itu ukurannya berapa. Nah, kita klik di sini, kita create new. Biasanya ini cara yang aku pakai untuk untuk convert ukuran dari A4 ini. Jadi A4 ini masih dalam milimeter, kemudian kita coba pindahin dia ke inci. Nah, ini ukuran inci dari si kertas A4. Jadi ini kita copy, kemudian kita bawa ke Blender. Kemudian ini kita bisa langsung add objek baru, plane. Nah, kemudian di bagian item, lihat di dimensinya, kita langsung paste dia. Tapi yang koma ini kita ganti ke titik. Nah, kita ganti ke titik, jadi segini dah dapatnya. Dan kemudian yang tingginya kita copy, kemudian masukin lagi di sini di Y-nya. Nah, dan bagian koma ini kita ganti titik. Nah, ini udah kita dapat ukuran A4 dalam inci ya, karena sebelumnya kita mainnya memang di inci. Nah, setelah jadi seperti ini, nah ini kan kita ini depannya, kalian bisa lihat ini di navigasinya. Kalau bagian yang titik hijau ini bagian depannya. Kalau yang Y itu bagian belakangnya. Nah, jadi ini posisinya kita di depan ini. Kalau misalnya mau pastikan, dia bisa kita tekan 1. Nah, kalau 1 dia view-nya ke depan. Kenapa nggak nampak? Karena dia memang tipis. Nah, ini bagian depannya. Jadi kita perlu ini rotasi dia ke 90 derajat. Nah, supaya dia nge-landscape gini. Nah, ke 90 derajat.
Jadi kita pengen bikin ini trifold brosur. Pertama kita karena trifold kita perlu belah dia ke 3. Jadi mungkin patokannya kita bisa lihat di mungkin yang agak terbuka trifold, mungkin bisa kita lihat ini trifold mockup. Mungkin yang seperti ini. Kita akan bikin yang seperti ini dulu. Jadi kan ini dia belah 3, ini A4 belah 3. Jadi kita di sini ubah dia ke edit mode, masuk ke edit mode, kemudian tambah vertex dengan cara Ctrl R. Nah, kemudian scroll mouse ke depan. Jadi scroll mouse kalian ke depan, atau kalau mau tambah ini karena kita mau belah dia ke 3, jadi kita perlu 2 edge ada. Kemudian kalian klik, nah kita tambah 2. Nah sebenarnya ini udah bisa objeknya, cuman kita nggak mau sampai di sini. Kita akan tambah lagi beberapa detail untuk objek ini. Misalnya kita bisa lihat di sini, kita klik aja nih, kita buka. Nah kalian bisa lihat ini di tengah ini dia ada satu kayak ada lipatan turunan di bagian sudut ini. Jadi kita bisa tambahkan di bagian tengah ini satu lagi vertex atau edge dengan cara kalian bisa klik 2 ini, kemudian kalian bisa Ctrl B untuk tambah. Nah pas kalian Ctrl B dia akan kepecah begini. Ctrl B, tapi kita perlunya sedikit aja. Kemudian kalian scroll mouse ke depan sekali lagi supaya dia ada tengahnya. Nah supaya kita ada tengahnya. Nah kalau udah jadi, nah kemudian kalian bisa pilih di yang vertex yang edge yang di tengah ini, kemudian kita bisa turunin ini sedikit. Usah lagi. Nah mungkin ini agak terlalu besar, kita undo aja dulu lagi ini. Kita undo, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah kemudian kita ulang lagi, Ctrl B sedikit aja. Nah sedikit aja nih. Nah ini udah pilih ini, kemudian drag dia ke bawah sedikit. Nah gini. Dan ini masih nampak patah, kita bisa tambah yang namanya modifier. Jadi kita bisa tambah modifier untuk subdivision surface. Jadi dia ngehalusin lagi bagian sini. Jadi fungsi subdivision surface ini misalnya nanti kita belah yang di tengah ini, kemudian kita angkat dia. Nah yang tengah ini dia nggak patah di satu aja, dia dibelah lagi. Nah tapi hasil yang di bagian sudut ini jadi yang begini. Jadi kita perlu yang namanya, jadi kita undo aja dulu ini, kita undo, kemudian select semuanya, kemudian tekan Shift E untuk add ini apa namanya, increase ini ya kalau nggak salah ini. Nah tapi jangan kita kasih 1, jadi value nya aku undo lagi. Yang pertama itu select semua objeknya dengan cara tekan A, select semua objek ini, atau bisa dengan B kemudian select. Nah B, kemudian bisa langsung dari sini bisa juga nih. Nah, ini bagian edge data ini, kemudian kalian bisa kasih dia 09. Nah sekarang klik kanan, kemudian set smooth. Nah sekarang udah ada lekukan sedikit di bagian sini. Kita bisa tambah ini. Nah tambah level view nya, dan rendernya juga ditambah, karena ini view ini level viewport ini untuk
seperti sini aja. Kalau yang render ini nanti dia setelah render baru nampak hasilnya. Nah di bagian sini, nah ini udah jadi. Kita tinggal melengkungkan bagian sini yang di samping ini ke sedikit ke atas. Nah caranya kita bisa tapi sebelumnya kita belah ini tengah ini. Nah dengan Ctrl R kemudian tambah tengah ini. Jadi kita bikin mirror aja supaya kita cuma mengedit di bagian sisi kiri ini dan otomatis yang kanannya juga berubah. Kita mirror aja dia ini. Jadi caranya kita belah dulu tengah ini, kemudian yang bagian sini, samping-samping sini semua. Nah, select semua ini bagian samping, kemudian X, kemudian pilih vertex. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, kita abaikan aja dulu dia sebentar, kemudian langsung kita add mirror ya. Mirror. Nah, jadi kalau misalnya nggak muncul bagian X, kita disable X-nya, kemudian aktifin Y. Nah, berarti dia mirrornya ke Y. Nah, kenapa ini jadi bulat seperti ini? Jadi kita harus pindahin yang mirror ini di atas subdivision surface ini. Jadi kita pindahin dengan klik bagian sudut ini, kemudian drag dia ke atas. Nah, jadi subdivision surface ini berada di bawah si mirror. Nah, jadi yang seperti ini. Jadi misalkan nanti kita mengubah sudut ini G, nah yang sudut sebelah sini juga ngikut berubah. Nah, jadi selanjutnya kita akan ngerotasi bagian samping ini supaya bisa seperti ini. Jadi perlu kita ubah dulu pivot pointnya supaya kita lebih mudah untuk merotasi sesuai dengan ini. Kalau misalnya ini kita rotasi dia dengan cara karena defaultnya ini median point biasanya. Nah, misalnya kita R, dia rotasinya masih di yang terselected ini ya, yang terselect ini. Jadi kita butuh median point yang di sini. Jadi pivot pointnya kita perlu di sini. Jadi caranya kita pindah dulu si 3D cursor ini ke bagian sini. 3D cursor ini ke bagian tengah-tengah ini. Caranya tekan Shift S, kemudian cursor to selected. Nah, karena kita sebelumnya select ini, jadi kursornya ke yang terselect ini. Nah, kemudian kita baru bisa ubah ini pivot pointnya ke 3D cursor. Nah, ini. Jadi kemudian kita pilih ini. Nah, select, kemudian kita rotasi ini. Langsung rotasi R, kemudian X atau Y ya. Y. Nah, jadi pivot pointnya berubah ke sudut ini. Nah, gimana kira-kira udah bisa? Nah, sekarang tinggal namanya, misalnya kalian pengen ini agak sedikit lengkung, select, dipilih lagi edge select, kemudian sini, kemudian tekan G, Z, kemudian naikin ini ke atas sedikit. Nah, dia ada jadi dia nggak terlalu flat gini, jadi dia ada lengkungan sedikit aja. Gitu juga dengan yang ini. Nah, ini kan nggak ada ini tengah ini, kita belah lagi dengan Ctrl R dan klik, kemudian kita naikin dia sedikit aja. Nah, supaya dia ada sedikit. Nah, ini udah jadi untuk si trifold. Oh ya, aku lupa, seharusnya ini sebelum kita lengkungin ini, seharusnya itu kita copy dulu supaya kita lebih mudah untuk bikin beberapa jenis brosur yang lainnya. Nah, jadi
ini kita kan harus ngulang lagi nih, kita duplikat dia ini, kemudian seharusnya kita duplikatnya di pertama tadi, kita harus ngubah lagi. Nah begini, seharusnya tadi kita copy dulu ini sebelum ini, tapi nggak apa-apa, ini kita udah ada satu base dasar yang kemarin, yang sebelumnya kita bikin. Nah ini kita kasih nama aja ini, yang ini trivo open. Nah jadi kita bikin satu new collection, trivo open. Nah yang ini trivo open. Nah, dan jangan lupa lagi ini bisa kita copy aja lagi ini, duplikat collection. Nah ini kita matikan aja nih yang trivo nih. Nah ini kita kasih nama ini, dan jenis kedua yang kita bikin itu trivo mungkin trivo yang seperti ini, dia nampak covernya. Kita bisa balik lagi di sini. Nah ini kita kasih nama yang ini tadi kita kasih nama trivo open cover. Ini open inside. Nah ini open cover. Nah bedanya, karena kita merujuk yang seperti ini, jadi dia naikin yang sudut ini dia naikin. Nah kemudian kita select ya tiga vertex ini kita naikin. Nah setelah naikin, tapi yang ini kita juga naikin, select dua ini naikin juga. Ini beda. Nah mirip kira-kira sama yang seperti ini. Karena kita naikin ini, otomatis ini jadi kelihatan lebih panjang, jadi kita ini geser ke samping sini sedikit. Nah sedikit aja, karena dia kan naik kemari, jadi agak nge-stretch ya. Kalau misalnya kita tambah plane, kira-kira apakah ini sudah mirip? Nah mungkin ini kita sedikit kita rapatin lagi dah dengan cara tekan G 2 kali supaya dia nge-slide ke sini. Tekan G 2 kali. Oke. Tekan G 2 kali. Slide lagi di sini. Nah, mungkin juga ini kita naikin sedikit. Ups. Terlalu ini.
Oke, bisa nih ini sedikit. Nah, kalau menurut kalian ini terlalu lengkung, bisa ini sedikit lagi, dan ini juga. Tuh nih kayaknya bisa naikin lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Dan kemudian langsung aja kita bikin yang model satu lagi. Ini kita hidupin lagi. Kemudian kita pindahin ke sini aja. Dan kita duplikat lagi yang ini dengan klik kanan duplikat collection. Nah, yang ini kita matikan. Kemudian yang ini kita kasih nama Trifold. Yang mungkin yang kita bikin selanjutnya kayak zigzag gini, jadi Trifold, kasih nama zigzag karena aku nggak tahu namanya, jadi kita kasih nama zigzag aja, Trifold zigzag. Nah di sini, bedanya di sini kita harus nge-apply dulu si mirror ini, karena nggak mungkin kita bikin yang seperti ini karena dia akan ngikut. Jadi kita nggak perlu dia ngikut, misalnya kita berubah di sini nggak perlu ngikut di sini, kalau nggak bisa kita bikin yang seperti ini. Jadi kita apply dulu si mirror ini, kita apply mirrornya, dan kita nggak perlu yang di tengah ini. Kita X, kemudian dissolve edge, karena kalau misalnya kita X kan ini edge ya, kita delete edge-nya, jadi face-nya terdelete. Jadi supaya si face ini tidak terdelete, kita ngapusnya pakai dissolve edge. Nah, tekan X, kemudian dissolve edge. Nah, ini juga kita dissolve edge. Nah, sama juga seperti yang sebelumnya, kita harus, misalnya kita mau naikin sisi samping ini, kita perlu kursornya, 3D kursornya ke bagian selected ini. Nah, kemudian baru kita select ini ke rotasi R, X, Y. Oh ya, ubah dulu pivot pointnya ke 3D kursor yang udah kita atur, R, Y. Nah, ke sini. Kemudian yang ini C, select semua ini. Kemudian kita tekan. Nah, kita mau ini sejajar dengan ini. Jadi kita R lagi di sini, R, dan lihat lihat sudut ini sudah sejajar sama ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita select lagi edge di tengah ini, kemudian pindah dari kursornya ke bagian sini. Dan kita lihat lagi di front view depan, dan kita tinggal pilih ini, select object face ini, dan ke depan, kemudian R, kemudian Y. Nah, sudah jadi yang seperti ini. Nah, misalnya ini perlu jangan terlalu sudut, kita bisa turunin ini, dan ini kita naikin sedikit, tekan G, kemudian Z, tekan Shift. Nah, sekarang kita udah ada 3 jenis brosur, Trifold brosur. Nah, kenapa kita select ini
uh, navigasi arrow navigasinya di sini, karena kita masih uh, pivot pointnya kita kasih ke 3D cursor, jadi ubah lagi dia ke median point supaya arrow navigasinya ke objek yang kita select. Nah tinggal mungkin kita bikin dua jenis trefold lagi. Oke, kemudian kita duplikat lagi ini untuk bikin yang objek selanjutnya. Kita matiin lagi, kemudian ini kita kasih nama cover, trefold cover, ini kita copy dan di sini trefold cover. Nah kemudian kita geser kemari, kemudian kita balik lagi di sini, kita S cursor, kemudian di bagian kita hapus saja dulu ini X, soft edge, juga kita apply modifiernya X soft. Nah kemudian di sini kita di cursor R Y lipat kemari. Nah di objek ini kita harus sedikit ekstra hati-hati. Di sini kita akan lihat di sini dia agak tipis di bagian sini, jadi kita perlu ngedit lebih detail daerah sini, sudut ini dan sebelah sini. Jadi kita akan bikin yang lurus seperti ini. Jadi kita naikin ini sedikit. Nah ini kita turunin. Nah ini kita turunin G, Z. Mungkin ini kita geser ke samping ini sedikit, kemudian ini baru kita belah di sini, kita turunin dia ini. Dan ini S select, dan ini kita rotasi juga dia Y, dan lipat kemari. Nah jadi ini sepertinya harus kita naikin. Oke, dan ini juga kita naikin. Nah kira-kira brosurnya nanti seperti ini, karena kita bikinnya patokannya seperti mungkin seperti ini. Nah cover depan, ini cover tengah, ini cover belakang nih, pokoknya kira-kira beginilah. Dan ini kita hapus saja ini crease ini, kita kasih dia nilai 0,5 aja ya, 0,5. Apakah sudah halus kok di 0,5? Belum. Jadi kita kasih ini ke select 3 ini, kemudian edge datanya kita kasih ini bagian ini 3. Nah kita bisa lihat ini sudah
halus dia di bagian sini. Mungkin ini kurang bisa kalian lihat. Terus dulu buat kan bisa lihat sekarang ini bisa jadi bulat begini, dan yang ini juga yang seperti tadi ini select 3 ini, kemudian kasih main crease ini jadi ke 0.3. Nah sekarang kita bisa lihat buatannya. Nah kira-kira seperti ini. Mungkin karena ini naik, jadi ini dia kita pendekkannya sedikit. Oke. Nah. Dan ini cover. Ini cover, ini depan atau belakang? Oke, ini belakang nih, yang depannya kita duplikat aja lagi nih, duplikat collection, kemudian kita pindahin ini, kemudian kita balik ini posisinya, klik kanan, mirror, kemudian X, salah, klik kanan, mirror, kemudian Y lokal. Nah kalian bisa lihat ini ujungnya kemari, yang ini kemari, yang ini jadi cover depan, yang ini back cover. Dan satu lagi shift D X, ini R Y 90, oh bukan, R Y 180. Nah yang ini cover tengahnya, jadi kita perlu ngedit ini, naikin lagi, ngedit sedikit aja di sini. Nah ini ini yang front cover, back cover, ini yang cover tengahnya ini. Nah kira-kira seperti itu. Select dan ini kita udah ada beberapa jenis trifold brosur. Jadi kalau misal yang kayak default itu sama aja, misalnya default kita tinggal hapus aja ini satu ini. Nah ini contoh trifold. Kalau default kalian bisa bikin dengan cara yang sama, cuma ukuran kertasnya aja beda. Oh ya, kita kasih nama ini dulu. Yang ini back cover, yang ini front cover, yang ini back cover, ini yang back cover, yang ini new collection, ini trifold middle cover. Aku nggak tahu namanya, middle cover aja. Nah middle cover ini ya. Nah sekarang kita udah ada berapa objek model trifold yang bisa kita jadiin mockup. Nah semoga video ini bermanfaat.
Semoga kalian dari sini bisa bikin default atau yang ukuran square default nanti, dan ukuran-ukuran kertas lainnya. Semoga kalian bisa ambil teknik-teknik permodelannya dari video ini. Jadi itu aja untuk modeling video kedua ini. Sampai jumpa di video modeling yang ketiga.